Puji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat kasih Tuhan, kita boleh dikumpulkan di sore hari ini untuk datang berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bersama-sama, kita angkat pujian Kupunya Pencipta. Kita angkat pujian ini dari awal. Kupunya Pencipta. Kupunya Pencipta, ya bentuk hatiku, amin, haleluya. Sebelum dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa.
angkat pujian ini dari awal lagi lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Pencipta, Dia bentuk hatiku sebelum dunia aku di tangannya. Punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkan kemana ku pergi. Tahu namaku, tahu namaku. Dia tahu pikiranku, Dia tahu air mataku, dan dengar doaku. Tahu namaku, tahu namaku. Dia tahu pikiranku. Amin, haleluya. Dia tahu air mataku, dan dengar doaku, dan dengar doaku, dan dengar doaku. Dengan kasih Kristus, doa pembukaan nanti dibawa sama Bapak Riyandi. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Kau berikan pada kami. Sore ini kami boleh berkumpul kembali. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kiranya Kau urapi kami yang hadir pada saat sore hari ini. Berkati kami dengan berkat sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan senantiasa ada menyertai kehidupan kami dalam setiap perkara. Pelayan-pelayan-Mu yang saat ini melayani Engkau Tuhan, Kau berkati, urapi dengan urapan yang dari surga. Supaya kami dengan sukacita kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat silakan duduk. Kita angkat pujian Janganlah Kau Takut. Aku
Janganlah kau takut. Janganlah kau takut. Gelisah teman, karena Yesus sudah jadi pesertamu. Janganlah kau bimbang, serta ragu tenang, karena Yesus sudah janji karena Yesus sudah janji. Karena Yesus sudah janji. Puji nama Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian kesukaan bagi Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kita akan menyanyi dari awal. Kita berkumpul bersama, memuliakan nama-Nya Yesus. Kita tinggalkan segala kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, angkatlah suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan,
Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Waktunya saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, saya lihat kiri kanan, tidak ada yang bersaksi. Udah saya maju. Saya di tempat saya bekerja, ditempatkan di kelas 11. Kelas 11 itu adalah kelas 2 SMA ya, atau kelas 2 SMK, kelas SMK. Nah, kalau siswa-siswi ini di kelas 10, mereka sudah takut kepada yang namanya Ibu Burning. Takut mungkin karena, karena kedisiplinannya, karena kalau ulangan itu minimal 4 tipe dan esai, hal-hal demikian, mereka takut. Menghindar kalau kelas 11, jangan diajar sama Bu Burning. Tapi mau tidak mau, karena itu sudah aturan main sekolah, ketika kelas 11 mereka ketemu dengan saya. Yang mau saya saksikan, hari Sabtu yang lalu ya, hari Sabtu yang lalu, anak kelas 12 datang ke rumah, membawa bingkisan, mengucapkan terima kasih, dan menyesal ketika kelas 11 tidak benar-benar belajarnya dengan Ibu Burning. Padahal Senin kemarin mereka diumumkan lulus. Saya selalu ingat pesan dari gembala kita, Bapak Gembala almarhum. Bekerja adalah melayani Tuhan. Dan lakukan, kamu bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi itu saya pegang. Jadi kalau saya mengajar, itu saya jadikan merupakan suatu pelayanan. Karena pelayanan itu tidak hanya di gereja saja. Bisa di rumah, bisa di masyarakat, bisa di tempat kita bekerja. Dan itu akan kita peroleh kalau kita takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Masih ada yang bersaksi? Terima Tuhan. Kalau tidak ada, saya mengajak Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita angkat pujian, ku ingin menikmati.
kita angkat pujian ini dari awal. Ku ingin menikmati. Pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati kekekalan, dalam kekekalan Kau mulia. Doa firman Tuhan nanti dengan kasih Kristus dibawa sama Bapak Nelson. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pertolongan dan kasih setia-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disukakan Tuhan, hati Tuhan disenangkan, dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah untuk kami ya Tuhan, karena kami perlu firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam kami menjalani hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu benar-benar masuk di dalam hati kami Tuhan, sehingga boleh kami lakukan, boleh kami permuliakan Engkau ya Tuhan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya berikan kepada hambanya yang melayani. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sore hari ini memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, langsung saja sama-sama kita langsung buka Alkitab kita. Kita buka dulu ayat tema kita, Yohanes pasal 14
ayat 16. Baik, yang sudah melihat katakan amin. Ya, tinggal lihat saja di depan saudara. Sekarang kita dipermudah dengan kemajuan teknologi, jadi tidak sulit untuk kita membuka Alkitab, karena Alkitab sekarang ada di tangan kita. Kemanapun kita pergi, kita bawa Alkitab. Bukan bawa Alkitab, tapi bawa HP yang ada konten Alkitabnya. Baik, kita baca ini bersama-sama terlebih dahulu. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang menyertai kita selama-lamanya itu adalah yang disebut oleh dari kalimat sebelumnya, yaitu penolong yang lain itu. Penolong yang lain itulah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Karena Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan muridnya untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat pasal 14 dari Yohanes ini adalah percakapan Yesus, perbincangan Yesus dengan murid-muridnya di saat-saat terakhir di mana Yesus akan mulai diserahkan, ditangkap, dia akan disalibkan, bahkan dikatakan dia akan mati, tapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi ini sebetulnya adalah momen-momen saat-saat di mana yang sangat mengharukan. Saat-saat di mana perpisahan akan terjadi. Kalau kita cermati kalimat ini, kalau kita mencoba menyelami masuk dalam kondisi saat itu, ini adalah peristiwa sebetulnya di mana Yesus sedang berusaha untuk meneguhkan hati murid-muridnya, ingin menguatkan hati murid-muridnya. Karena Yesus tahu betul setelah ini murid-muridnya akan tergoncang imannya. Kalau Alkitab kita baca dalam kitab Injil lainnya, dia katakan kamu akan tergoncang imanmu. Mereka akan tercerai-berai. Mereka akan menjadi mengalami situasi yang sangat-sangat mencekam. Yesus tahu betul hal itu. Yesus tahu betul kondisi hati mereka. Karena itu Yesus berulang kali sebelum kejadian itu terjadi, kejadian itu maksudnya Yesus akan ditangkap, disalibkan, dia disiksa, dan itu dilihat oleh mata kepala mereka, oleh murid-muridnya. Sebelum itu terjadi, Yesus berulang-ulang kali meneguhkan hati murid-muridnya. Muncul ayat ini. Dia berjanji, ini janji Tuhan. Kalau kita baca perikopnya itu, judulnya itu adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jadi Yesus tidak biarkan murid-muridnya dalam keadaan hati yang tergoncang, dalam kondisi iman yang goyang, dalam kondisi keadaan yang kalut, yang bingung seperti anak ayam kehilangan induk. Tidak. Ada janji Tuhan yang harapannya tentu bahwa janji ini menjadi pegangan dari murid-muridnya. Janji inilah yang menjadi tonggak atau kekuatan dari murid-muridnya untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus memberitakan kabar baik, untuk terus hidup seperti yang Tuhan sudah perintahkan dan ajarkan selama ini. Makanya keluar ayat ini berkata, aku minta kepada Bapa nanti, dan Bapa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain selain dari Dia. Selama ini Yesuslah menjadi penolong mereka, tapi nanti ketika situasi itu terjadi, kondisi di mana Yesus akan disalib itu terjadi, di mana Yesus nanti akan pergi meninggalkan mereka, kalau itu sudah terjadi nanti, jangan khawatir. Sebab penolong yang lain itu, Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan menyertai kamu seperti Yesus menyertai 3,5 tahun. Bukan menyertai kamu selama 10 tahun. Bukan menyertai kamu hanya sampai 1 dekade waktu lamanya atau waktu tertentu lamanya. Tidak. Tapi selama-lamanya. Nah, kata selama-lamanya ini, inilah yang harusnya menjadi kekuatan bagi murid-muridnya. Inilah yang harus menjadi satu dorongan yang memberikan semangat baru bagi murid-muridnya. Agar apapun yang terjadi kelak di depan,
itu tidak lagi mengkhawatirkan, tidak lagi menggoyahkan iman, tidak lagi melemahkan iman mereka. Melainkan mereka akan tetap kuat, teguh di dalam janji Tuhan itu. Bisa bilang amin? Inilah yang kita alami saat-saat ini, Bapak Ibu. Janji Tuhan ini, kalimat selama-lamanya ini juga menjadi penghiburan bagi kita, umat-umat Tuhan, murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang Kristen atau murid, orang-orang yang mengikuti Kristus, orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus yang hidup di dalam Tuhan, untuk menjalani hari-hari kita. Kata selama-lamanya ini bukan hanya berlaku untuk murid-muridnya, karena kata selama-lamanya ini berlaku sampai sepanjang zaman, termasuk saudara dan saya yang hidup di saat-saat ini. Tema kita bulan ini, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Saya ingin mengajak kita lihat beberapa hal dulu. Ada beberapa hal yang kita mau lihat dari Alkitab, dari firman Tuhan. Coba kita buka dulu kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Full, bukan hanya ya sekedar jaga, tapi dengan kata kalimat frasa dengan segala kewaspadaan, ini sesuatu yang sangat begitu genting sekali. Waspada. Jangan terlelap, jangan lengah. Dijaga baik-baik seperti sebuah harta yang sangat berharga, seperti sebuah harta yang tak ternilai harganya, jangan sampai hilang. Jadi hati kita itu dijaga dengan segala kewaspadaan. Ada waspada A, B, dan C. Kalau waspada itu mau kita kategorikan waspada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat tiga. Ini dengan segala kewaspadaan, dengan seluruh kewaspadaan yang ada. Dengan seluruh tingkatan kewaspadaan yang kita mengerti. Dan kita jaga hati kita seperti itu. Mengapa dikatakan kita harus jaga hati kita? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, mari saya ingin ajak kita korelasikan dengan tema kita. Tawar hati ini bisa terjadi karena banyak orang tidak mengerti bagaimana cara menjaga hatinya dengan baik. Ketika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka tawar hati itu bisa menyerang dan masuk dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat apa sih penyebab-penyebab tawar hati itu. Apa saja situasi-situasi hal-hal yang bisa menyebabkan tawar hati. Kita baca dulu beberapa ayat dulu lagi. Kita baca dulu dalam kitab Amsal 24 ayat 10. Bantu saya. Saya sebenarnya bawa kacamata. Tapi memang dibantukan sekali dengan ada multimedia ini. Puji Tuhan. Baik, perhatikan baik-baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nasihat dari seorang yang diakui, seseorang yang orang itu diberi kesaksian oleh Tuhan sendiri, bahwasanya tidak ada seorang manusia di muka bumi ini sebelum dia dan setelah dia. Artinya bahwa Allah sendiri memberi kesaksian tentang orang yang menulis ini, yaitu Salomo, pribadi yang sangat berhikmat dan penuh kebijaksanaan dikatakan. Memberi nasihat kepada saudara dan saya sore hari ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ayat ini baru saya sampaikan di Bogor 2 minggu yang lalu. Saya diundang pelayanan di Bogor dan saya sampaikan ayat ini karena saya di Bogor itu ibadahnya tidak sebesar gereja kita sekarang ini. Jadi saya pakai bahasa-bahasa guyon. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan, persoalan hidup, tantangan hidup, ada masa-masa kesesakan dalam hidup, dan kita tawar hati dengan pencobaan itu, cemen. Itu kita bukan anak Tuhan yang sejati. Kita bukan murid Tuhan yang sejati. Murid Tuhan yang sejati, apapun situasi di sekitar kita, dia sanggup menghadapinya. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata karena dia tahu betul siapa yang ada di pihak dia. Dia tahu betul siapa yang akan menolong dia.
Sehingga ketika dia menghadapi cobaan, dia tidak akan tawar hati. Dia tidak akan tawar hati, melainkan dia akan menghadapinya dengan keteguhan hati. Teguh bersama-sama dengan janji Tuhan yang menyertai hidupnya hari lepas hari. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, dari dua ayat ini kita mengerti, kita bisa pahami bahwa memang betul ternyata hati itu sangat penting. Sebab saudara begini, Allah itu berbicara, Allah itu bekerja, dia tidak bekerja lewat apa yang sifatnya jasmani. Maksudnya, menyatakan dirinya mendapat kehebatannya, dia tidak mulai dengan apa yang kelihatannya, apa yang sifatnya jasmani, saudara. Allah itu bekerja, Allah itu berbicara, Allah itu bekerja lewat hati. Lewat hati. Kalau kita mau bandingkan, hubungkan begini Bapak Ibu. Dalam kitab Yohanes berkata, Allah itu roh, barang siapa ingin hendak menyembah Allah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, roh ini bekerja bukan dalam skop jasmani, bukan dalam skop lahiriah, tapi roh ini bekerja di dalam, di hati kita. Dalam kitab Korintus juga dikatakan, karena kasih Kristus yang menguasai kami, sebetulnya kata menguasai kami itu tuh dia bekerja dalam hati kami, dia bekerja dalam hati kami. Jadi dari dalam hati, dan dari hati itu mengalir keluar. Baru kelihatan. Jadi Allah bekerja dari tidak kelihatan dulu. Baru nanti buahnya kelihatan. Seperti sebuah akar, dia nggak kelihatan Bapak Ibu. Tidak kelihatan. Tapi nanti hasilnya baru kelihatan setelah akar ini menghasilkan tunas, dia menghasilkan batang pohon, dia mengeluarkan ranting, daun, dan buah. Tapi itu proses pekerjaan itu di dalam, di akarnya, nggak kelihatan. Jadi Allah itu selalu bekerja dari hati ini. Nah, kembali lagi, itulah sebabnya pentingnya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena itu saya ingin sekarang kita melihat beberapa hal. Apa saja sih yang bisa menyebabkan orang tawar hati? Yuk kita lihat dulu dalam kitab 1 Raja-Raja 17. Kisah tentang janda di Sarfat. Mulai dari ayat yang ke-12 ya. Dari situ 12 saja langsung sajalah. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami mati. Perhatikan kalimat itu. Perhatikan kalimat yang diucapkan oleh janda ini. Ayat 13 tuh. Tapi Elia berkatanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Situasi dalam ayat 12 ini, karena ada peristiwa yang kita baca coba dari ayat 1-nya deh. Supaya kita tahu kondisi. Terjadi kekeringan. Lalu berkata Elia kepada Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup oleh Israel yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Atau kita baca dari ayat yang keberapa ya? Yang ada informasi tentang kekeringan terjadi itu. Itu di ayat bantu saya coba. Nah, ini dia itu juga. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak ada turun di negeri itu.
8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampak di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kandil supaya aku minum. Selanjutnya kita sudah tahu di sini. Ini ada kondisi kelaparan, kekeringan. Kekeringan yang luar biasa yang belum pernah terjadi selama ini. Kekeringan yang sampai membuat seorang janda putus harap. Kalau saya mau pakai kata bahasa kita sekarang, sudah tawar hati. Karena dia merasa sudah tidak ada apa-apa lagi dalam diri dia. Semuanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada lagi, semuanya sudah lenyap dari hidupnya. Hanya tinggal yang menjadi apa namanya? Kalau pakai bahasa saya sekarang tuh, aset dia itu cuman tepung sama minyak. Nggak ada lagi apa-apa. Nggak punya apa-apa lagi. Ini bukan kejadian yang langsung terjadi begitu saja. Tapi ini merupakan suatu proses panjang yang sudah dia lewati. Mungkin karena sudah dibilang bertahun-tahun kan, 3,5 tahun tidak turun hujan. Tahun pertama dia masih berharap mungkin tahun depan kondisi akan lebih baik. Dia menunggu. Tapi ternyata tahun depan juga sama seperti yang tahun yang dia lewati. Ketika dia menunggu tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Malah semakin buruk. Malah situasi semakin kacau. Situasi semakin buruk. Tapi dia tetap berusaha bersabar. Tapi kemudian tahun berikutnya, ternyata tidak ada perubahan apa-apa. Sudah mulai goyang dia ini. Sementara persediaan dia semakin menipis. Bahan makanan di rumah dia di lumbungnya mungkin sudah habis. Sedangkan yang pemasukan tidak ada. Tidak ada perubahan. Dan bukan hanya dia saja yang mengalami. Saya yakin semua pada saat itu kondisi di daerah itu, di daerah Sidon. Semua mengalami hal yang sama. Sidon dikatakan situ daerah Libanon juga sekarang ini. Semua mengalami keadaan yang sama. Kering. Dia mungkin berharap mungkin tahun depan. Dan sampai persediaannya habis, hanya tinggal tepung segenggam dan minyak sedikit. Dari begitu banyak sampai habis, perlahan tapi pasti kondisi. Dari mulai asetnya banyak sampai hasilnya habis, nol. Dengan kondisinya muncul kalimat tadi yang kita baca dalam ayat yang ke-12. Kita kembali coba ayat 12 tadi. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini bahasa orang yang tawar hati, Bapak Ibu. Ini bahasa orang yang sudah kecewa dengan keadaan. Ini bahasa orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan ini. Lihat kalimat berikutnya. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku. Dan bagi anakku, dan setelah itu kami makan dan kami mati. Ini orang yang sudah pasrah, bukan pasrah karena berserah kepada Tuhan, bukan. Ini pasrah karena dia sudah menyerah dengan keadaan. Dia sudah putus asa, dia sudah menyerah dengan keadaan. Terjadilah, mau matilah sudah. Ini bahasa orang yang sudah tawar hati. Apakah kita juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu? Bertahun-tahun kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Kita menantikan jawaban dari Tuhan. Tapi tidak ada jawaban itu datang. Tidak kunjung datang. Tidak kunjung hadir apa yang kita harapkan. Malah semakin hari semakin buruk. Situasi semakin buruk. Dan itu membuat kita tawar hati. Tapi puji Tuhan. Lihat apa kata Elia, ayat 13. Tetapi Elia berkata, jangan takut. Jangan takut. Tawar hati hanya bisa dihadapi. Hanya bisa dilawan dengan keteguhan hati. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi ini. Sebab kita tahu betul Allah yang kita sembah dan kita layani adalah penolong kita yang ajaib. Dia mampu memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Bisa bilang amin. Saya mau bersaksi sedikit. Ketika awal-awal COVID melanda Indonesia, khusus Indonesia, dan ketika PSBB pertama kali diberlakukan,
beberapa pelayanan saya langsung di cancel Bapak Ibu. Saya langsung ditelepon, Pak maaf, pelayanan bulan depan kita batalkan. Pak maaf, pelayanan minggu depan kita batalkan. Pak maaf, pelayanan tanggal segini kita batalkan. Pak maaf, retret tidak jadi kita batalkan. Karena ada peraturan tidak jadi, kita tidak tahu, nggak berani kasih kepastian sampai kapan ya. Kita lihat sampai batas waktu tidak tentukan, nanti sampai batas nanti kalau memang situasi sudah memungkinkan, nanti kita hubungin Bapak lagi. Jadi beberapa yang sudah dijadwalkan dibatalkan semua Bapak Ibu. Dan saya apa ya, mau ngomong, tapi saya nggak perlu malu lah. Saya ini hamba Tuhan, bukan gembala sidang. Saya hanya kadang-kadang diminta mengajar di satu sekolah-sekolah SOM dari gereja denominasi lain. Mereka minta saya ngajar mereka punya program SOM gitu, sekolah orientasi melayani. Jadi sebetulnya sama juga dengan sekolah kitab, mereka kurang lebih 7 bulan. Kadang-kadang saya melayani begitu, diminta mengajar begitu. Dan pelayanan dipanggil, sebagai orang hamba Tuhan dipanggil mengundang untuk melayani khotbah. Dan saya jujur, ya hidup dari situ. Sumber berkat saya, dan itulah cara Tuhan memberkati saya selama ini. Tapi ketika dibatalkan, saya bingung saudara. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya pikir mungkin nanti bulan depan lah. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan berjalan, 9 bulan. Waduh, istri saya yang tulang rusuk jadi tulang punggung dia. Saya bersyukur sekali, seperti Tuhan memang sudah persiapkan. Tapi saya kira, untung masih ada istri saya nopang. Tapi istri saya pun pada saat itu istri saya mengajar anak les. Semuanya libur. Diliburkan juga. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Pengeluaran kan terus jalan, pemasukan tidak ada. Mulai nih, mulai. Bingung mulai. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, terus berjalan. Mulai ketar-ketir. Waduh, bagaimana? Anak mau kuliah. Kuliah kita minta ke kampus, ke universitas untuk minta keringanan. Nggak dikasih. Hanya dikasih keringanan, nggak dikurangin, nggak. Cuma pembayarannya aja. Harusnya 3 bulan, diundur jadi bisa, cicilannya itu bisa nyicil jadi berapa kali. Harusnya 3 kali nyicil, jadi beberapa kali. Tapi nggak dikurangin sama sekali. Nggak kurang, tetap segitu. Wah, mulai. Sampai akhir tahun Bapak Ibu. Praktis betul-betul setahun, enggak setahun lah, dari mulai Maret kan, berarti Maret, April ya, yang mulai PSBB itu, sampai Desember, masuk Januari, betul-betul tidak ada pelayanan sama sekali. Saya hanya bisa tiap malam berlutut di kaki Tuhan. Istri saya juga dia nggak ngajar les, libur, kami hanya bisa berlutut. Ajak anak-anak berdoa kita. Kami kasih tahu kepada anak-anak, biaya kuliah kamu kita nggak punya uang. Biaya kuliah masuk kuliah Jojo kita nggak punya uang. Biaya kuliah Koko yang sudah berjalan kita nggak punya uang untuk lunasinya. Tapi kita percaya kalau Tuhan sudah tolong waktu selanjutnya, Tuhan pasti tolong kita. Kita tetap berdoa pada Tuhan. Dan puji Tuhan. Makanya muncul lagu, saudara. Pokoknya setiap malam kami berdoa. Memang sepertinya jawaban itu belum kunjung datang. Tapi ketika waktunya Tuhan, wow. Berkat mengalir di luar dari apa yang kami pikirkan, yang tidak pernah kami duga, tidak pernah kami bayangkan, itu yang Tuhan nyatakan. Maka muncullah lagu yang Tuhan kasih kepada saya. Ajaib caramu memberkati. Dan itu menjadi lagu kami tiap malam. Ajaib caramu memberkatiku, tak terselami jalan pikiranmu. Apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang engkau nyatakan. Betapa ku mengagumimu Tuhan.
Ku puji Kau, ku sembah Kau, ku tinggikan Yesus Tuhan. Ku puji Kau, ku sembah Kau, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Ajaib cara Tuhan memberkati kita. Itu sebab kata Tuhan, jangan tawar hati. Tuhan ingat akan janjinya. Mari kita lihat lagi peristiwa. Keluaran, pasal yang kedua. Ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Saudara, saya pernah ngerasain mengerang sampai minta maaf, minta mati. Ketika saya kena saraf kejepit pertama kali. Dan jadi sakitnya, waduh. Siapa yang pernah kena saraf kejepit? Saya susah mendeskripsikan sakitnya itu seperti apa. Tapi sakit sampai saya minta mati Bapak Ibu. Istri saya saksinya itu. Setiap malam dia mendengar saya mengerang kesakitan. Karena saya kalau udah tidur nyenyak posisinya begini misalnya, udah jangan ditowel-towel, jangan diganggu. Udah saya begini-begini aja. Kalau bisa sampai pagi. Jangan ditowel-towel. Begitu bergerak dikit, itu sakitnya. Waduh, saya bisa sampai nangis. Udah seperti anak kecil nangis, ngerang-ngerang gitu. Nah seperti itu. Jadi saya bisa ngebayangkan ketika bangsa Israel mengerang. Mengeluh kepada Tuhan. Memohon pertolongan karena penindasan dari Mesir begitu berat. Karena tekanan dari Mesir begitu berat. Mereka seperti sudah gak sanggup lagi. Mereka mengerang. Saya sakit sampai minta mati Bapak Ibu. Tuhan saya mati aja. Saya gak kuat. Sampai begitu-begitu. Kayak anak kecil. Aduh gak kuat saya. Aduh mati aja. Istri saya sampai marah-marah. Hus. Tolak itu bahasa-bahasa yang kata-kata yang tidak baik itu. Tapi ya gimana, memang spontan keluar sakitnya. Kalau cuma sakit itu biasa. Tapi kalau orang Jawa Timur bilang sakitnya itu luar biasa loh. Sampai minta mati, sakitnya luar biasa. Ada nyamuk nempel, itu nggak berani begini, saya nggak berani. Aduh, Mam, tolong tiup. Ditiup, supaya dia pergi. Jangan ditepuk-tepuk, itu bergetar semua nih. Dan ini langsung kena saraf. Sakitnya itu Tuhan. Mengerang kesakitan. Jadi artinya situasi bukan situasi yang biasa Bapak Ibu. Ini situasi bangsa Israel menghadapi tindasan. Penindasan bukan penindasan yang biasa. Bukan sekedar yang kita ketahui, kita bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kerja rodi. Bukan sekedar kerja seperti itu. Tapi ini kerjanya betul-betul kerja yang sangat menyiksa mereka. Di luar batas kemanusiaan mungkin. Itu sebabnya mereka mengerang. Dan puji Tuhan. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Haleluya. Haleluya. Allah mengingat mereka. Puji Tuhan. Ini mereka sudah tawar hati. Karena bukan setahun 2 tahun mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Bukan seminggu 2 minggu. Generasi ke generasi sudah. Berapa generasi mereka ditindas di Mesir. Sama seperti bangsa Indonesia dijajah Belanda ratusan tahun. Dan perhatikan pasal 3 ayat yang ke-7. Iya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Haleluya. Kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Haleluya.
Allah yang sama, Allah yang mengetahui penderitaan saudara dan saya. Dia tidak diam, dia tidak melupakan apa yang sudah dia janjikan bagi saudara dan saya. Karena itu, jangan tawar hati. Pegang janji Tuhan. Aku tidak meninggalkan engkau selama-lamanya. Aku berikan engkau penolong yang lain akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Apa yang Bapak Ibu alami? Ketakutan tentang masa depan, tekanan hidup, pergumulan yang berat, doa yang tidak terjawab-jawab, seringkali membuat kita tawar hati. Saya harus menanti 11 tahun untuk papa saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang pertama yang saya ingat dalam pikiran dan hati saya, papa saya. Tuhan, Engkau telah mengasihani aku. Berbelas kasihanlah kepada papaku. Papaku sudah tua. Saya khawatir dia tidak ada waktu lagi untuk mengenal Tuhan. Itu menjadi doa saya tiap malam. Dan saya harus menunggu 11 tahun, Bapak Ibu. Tahun pertama saya bergumul berdoa, tidak ada perubahan. Papa saya malah marah, makin benci saya. Apalagi ketika dia tahu saya mengambil keputusan sekolah kitab. Saya sempat dibilang, kamu gak usah jadi anak papa lagi. Papa saya benci sekali dengan Kristen. Saya gak tahu kenapa ketika dia jelaskan, baru saya bisa memahami. Mengapa dia bisa benci begitu. Dia jelaskan, saya bisa mengerti. Intinya banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak jadi contoh, tidak jadi berkat. Sehingga dia bilang itu agama munafik. Ajarannya tidak seperti itu, tapi pelaku-pelakunya bertolak belakang semua. Jadi pergumulan saya begitu berat, saya rasakan Tuhan, tolong tiap tahun. Selalu berdoa, tiap malam berdoa, Tuhan tolong papa saya, berbelas kasihanlah kepada papa, Tuhan tolong. Bertahun-tahun, sampai 11 tahun. Dengan satu peristiwa. Papa saya ditabrak becak, nggak bisa jalan, kena pinggangnya. Ya singkat cerita, setelah sakit, ketahuan lah. Punya sakit kanker prostat, punya kena ini, kena itu, kena ini. Dokter sudah hands up. Mau operasi, dokter juga takut. Udahlah, toh dia sudah usianya sudah lanjut, jadi bawa pulang saja, dia minta apa, turuti saja. Itu udah bahasa kita udah ngerti lah, kalau dokter udah ngomong gitu kepada kita anak-anaknya, kita udah ngerti itu. Berarti udah gak ada harapan. Di sini saya sudah hampir tawar hati. Tuhan, mana janjimu? Mana janjimu Tuhan? Bukankah Kau berkata jika seorang selamat, maka ia dan seisi keluarganya akan diselamatkan oleh Tuhan? Mana janji Tuhan? Tahukah saudara, dalam situasi tertentu, papa saya sakit dan sudah sekarat, dipanggil semua anak-anaknya kumpul. Jadi semua anak-anaknya dari Semarang, dari Cikarang, dari Jakarta, dari Bekasi, pulang semua ke Medan. Saat itu saya sekolah kitab. Mau pulang, nggak dikasih pulang. Nggak boleh pulang. Karena dari sekolah kitab. Pergumulan tambah berat. Aduh, bagaimana ini? Satu-satunya anak paling bungsu. Yang sering bersaksi, wah tentang papa macam. Sekarang papa lagi sakit, lu nggak bisa pulang. Omong kosong lu tentang bicara soal kasih. Waduh, pergumulan berat Bapak Ibu saat itu. Makin saya mulai kecewa sama Tuhan, makin tawar hati saya. Mana Tuhan ini gimana? Dan singkat cerita akhirnya saya bisa pulang. Ada satu peristiwa, karena itu anak sudah ngumpul semua. Ini cara Tuhan luar biasa memang. Udah kumpul semua anak-anak, koko cici dari pertama sampai yang saya bungsunya semua ngumpul. Papa dalam kondisi yang sudah sekarat, maaf bicara, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar. Tapi saat itu dia sudah teriak, aduh saya pengen buang air besar, pengen buang air besar. Tapi dia nggak bisa karena itu kanker prostat menyumbat salurannya, kankernya itu. Dia menjerit kesakitan luar biasa, dia berteriak minta tolong kesakitan luar biasa. Semua dewa-dewa disebut, dewa-dewa orang Buddha. Kwan Kong, Tecukong, Kwan Tekong, dia sebut semua. Kwan Im dia sebut. Kwan Im tolong saya. Kwan Kong tolong saya. Kwan Tekong tolong. Pakai sebuah nama-nama dewa-dewa Buddha dia sebut semua. Semua anak-anaknya bingung semua. Aduh kita bagaimana? Aduh cici saya sudah nangis. Karena dia menjerit kesakitan.
Tolonglah, tolong saya. Udah seperti anak kecil nangisnya. Entah bagaimana ada gerakan dari Allah. Dia tahu-tahu menyebut nama Yesus. Yesus, tolong saya. Di saat itu seperti ada gerakan yang menggerakkan saya untuk menjamah papa saya. Saya dari luar ruang tamu, saya terus berdoa bergumul, dan seperti ketika dia sebut nama Yesus, saya seperti digerakkan dan saya masuk ke kamar, saya langsung tepuk tangan. Dalam nama Yesus! Saya pegang perut papa saya, maaf bicara. Keluar langsung. Air seni, air kencingnya keluar, dan maaf, pupnya keluar. Saat itu juga papa bilang, saya percaya kepada Yesus. Haleluya. Saat itu, langsung dia berkata, saya percaya Yesus. Dan tidak ada yang bisa membantah. Kokok cici saya melihat dengan mata kepala mereka bahwa memang nama Yesus berkuasa. Allah sanggup menolong. Allah sanggup bekerja sesuai dengan waktunya. Yang dia minta dari kita, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Tetap setia iring Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya dia menolong saudara dan saya. Saat itu Papa terima Yesus. Dan pelan tapi pasti, kokok saya terima Yesus, cici saya terima Yesus, ipar saya terima Yesus. Dan kokok saya pernah saksikan, dia datang ke gereja ini ibadah di pagi di sini. Saudara mungkin tahu, dia datang ke sini, saya ajak dia untuk ibadah. Dan saya bersaksi, saya bilang ini kokok saya yang dulu menolak saya, mengusir saya karena saya jadi anak Tuhan. Sekarang dia ada dalam gereja yang sama dengan saya. Puji Tuhan. Ini cara Tuhan menolong. Ini cara Tuhan. Maka jangan kecil hati, jangan tawar hati. Allah sanggup menolong kita. Bangsa saya dilepaskan, Allah mengingat. Dia tidak lupa janjinya. Haleluya. Apa yang kau alami saat ini? Kita menghadapi situasi yang sama. Orang dunia mengalami situasi yang sama. Tapi harus ada pembeda antara orang-orang yang beribadah dan berharap kepada Tuhan dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Harus ada pembeda. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita dalam segala situasi. Dengan caranya Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan sore hari ini. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Apapun yang saudara alami, jangan tawar hati. Kalau doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, jangan tawar hati. Tuhan punya waktunya yang tepat untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Pemain musik tolong. Kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita. Sungguh kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang setia. Yang menyertai kita, yang mengiring kita. Dia tidak tinggalkan kita, saudara. Haleluya. Amin. Amin. Amin, Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin, amin, amin Tuhan. Amin, terima kasih. Terima kasih. Dalam segala susahmu, Dia Allah yang setia. Haleluya. Dia menyajikan seorang penolong, penghibur. Haleluya. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Glory. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yes, Lord. Ya Tuhan. Amin, 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 haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Amin, Yesus. Terima kasih.
Sekali lagi sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia ada tengah-tengah kita saat sore hari ini. Dia akan siap melawan engkau dan menolong engkau sesuai dengan janjinya. Haleluya. Jangan tawar hati, jangan kecewa, tetap berpegang pada janji Tuhan. Yes Lord, haleluya. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Revi Aundatu pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu yang kembali meneguhkan harapan dan iman kami hanya ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa beserta dengan kami, sehingga itu tidak ada alasan untuk kami tawar hati, karena kami tahu, kami percaya, penyertaan-Mu selalu setia, ya dan amin di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapak. Biarlah juga Engkau boleh berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, dimanapun pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya, apapun yang menjadi pergumulannya atau keinginannya, kami percaya Engkau akan penuhi semuanya menurut kasih karunia-Mu di atasnya. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Kau percayakan. Berkati, kuduskan tangan dan hati kami, sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dan satu kali. Mari ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari ke rumah Tuhan. Mari ke rumah Tuhan. Haleluya. Tanggalkan semua beban. Haleluya. Takkan segala khawatirmu. Haleluya. Dia rubah jadi baru. Haleluya. Haleluya. Gunung pun dipindahkan. Haleluya. Menghiasi bumi. Haleluya. Beserta selamanya. Haleluya. 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 Terima kasih buat persembahan saudara.
besok ibadah pemuda remaja jam 6 sore dan Jumat ini ada ibadah pria Pantekosta dimulai jam 6:30 malam. Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa jam 5 sore. Sabtu juga tanggal 8 Mei jam 10 ada pemberkatan nikah dari Saudari Ellen dan Saudara Yusufman. Ada nggak Ellennya? Nggak ada ya. Jadi Sabtu jam 10 pagi ada pemberkatan nikah Saudara Ellen dan Saudara Yusufman. Kabar duka Bapak Tan Sin Oh sudah dipanggil pulang ke surga tutup peti jam 6:30 malam di Rumah Duka Damai. Sebentar ya. Rumah Duka Damai jam 6:30 sebentar ada ibadah tutup peti dari Bapak Tan Sin Oh. Mungkin tadi anak saya juga tanya, itu yang meninggal deh. Yang mana orangnya? Biasanya dia duduk di sini, di yang saya tahu itu sini, yang ada tiang itu, di situ duduknya ya. Tapi dia sudah senang bersama dengan Tuhan dan memang kita juga sedang ngantri ke sana. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan bergerombol, tapi sering cuci tangan, jangan lupa mandi, istirahat yang cukup, dan pikiran yang positif. Pikiran yang positif ya. Tidak ada pengumuman lain. Doa pagi tetap sampai Senin sampai Jumat ada doa pagi jam 4:30 pagi. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah. Haleluya. Anugerah heran sungguh indah. Anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat. Sekarang balik dan lihat. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur atas terselenggaranya ibadah kami pada sore hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan waktu yang indah untuk duduk di bawah kaki-Mu di dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikan-Mu, menikmati sukacita yang daripada-Mu, menikmati Engkau seutuhnya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sulung Erlangga dalam pelayanan, dalam keluarga, berkati segala hal-halnya Tuhan Yesus. Anak-anaknya juga Engkau berkati. Berkati Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awandatu. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan di dalam dia mengelola kebaktian-kebaktian DGPDI Cianjur maupun di Yayasan Kabar Baik, baik sekolah umum, baik sekolah Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir pada saat ini, yang usia muda sampai yang paling lanjut usia, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Hiburkan keluarga yang berduka pada saat ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memandang bahwa
surga itu sesungguhnya lebih indah dari segala hal yang ada di dalam dunia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, dan biarlah damai sejahtera-Mu mengawali hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada hal-hal negatif yang ada timbul di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih, itulah sebabnya saudara-saudaraku kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam kasih sayang Yesus serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.